Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Kristus. Kita akan menyembah Tuhan malam hari ini. Jemaat yang ada di rumah, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Engkaulah bermata hatiku. Bermata hatiku, Engkaulah kekasih jiwa, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesusku, Allahku.
inilah yang menjadi kerinduan kami kepadamu. Kami ingin tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang menguasai dan memimpin kami semua, dan bawa kami selalu, oh Tuhan, dalam hadirat-Mu, melekat dan tinggal pada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam buat semua jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kembali malam ini kita dalam ibadah online pada hari Rabu malam tanggal 28 Juli 2021. Mari saudara ambil Alkitabnya masing-masing pada tangan kanan kita, dan kita akan membuka Alkitab bersama-sama dari surat Roma. Surat Roma pada pasal yang ketiga. Surat Roma pasal yang ketiga. Malam ini kita sampai kepada pokok pembahasan ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Roma pasal 3 ayat 27 dan ayat 28. Baik, kalau jemaat sudah dapat, kita membacanya bersama-sama kedua ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Jika demikian, apakah dasarnya untuk kita bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Semua yang percaya berkata amin. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan dalam surat Roma pasal 3 ini ayat yang ke-27, bahwa bolehkah atau dapatkah atau bisakah kita ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bermegah? Dijawab, kita tidak boleh bermegah. Atau bolehkah kita ini bermegah karena kita merasa dengan melakukan perbuatan-perbuatan kita yang menurut kita itu adalah benar, itu adalah baik? Maka firman Tuhan juga berkata bahwa kita pun tidak boleh bermegah karena segala perbuatan kita. Lalu kita bermegah dalam hal yang bagaimana? Dijawab dalam ayat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah bermegah karena dikatakan berdasarkan iman. Kata iman di sini, saudaraku, adalah menempatkan atau menaruh Tuhan sebagai pribadi yang maha besar, yang maha kuasa, sebagai pencipta alam semesta, dan sebagai juga pribadi Tuhan yang dalam kemahakuasaannya tak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Jadi yang kita megahkan, yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita tinggikan adalah pribadi Kristus karena iman. Karena iman itu adalah arah tujuannya sepenuhnya adalah kepada pribadi Tuhan.
Tidak ada unsur duniawi manusia yang ditonjolkan di situ, tapi semata-mata hanya Tuhan yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan. Jadi kita boleh bermegah karena apa? Karena iman, karena Tuhan. Jadi sepenuhnya itu penghormatan, pengagungan kepada Tuhan saja, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di situ. Lalu ayat yang ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita dibenarkan oleh karena beriman kepada pribadi Tuhan yang Maha Kuasa, kepada pribadi Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia, mati, mengampuni, menebuskan, membenarkan kita dan menyelamatkan kita. Jadi iman kita kepada Kristus Yesus itulah yang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, membenarkan kita. Bukan karena melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat dalam perjanjian lama, saudara-saudara, atau hukum Taurat. Baik, kita akan melihat, saudaraku, beberapa bagian firman Tuhan selanjutnya. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Korintus pada pasal yang ke-1. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 dan juga ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 1 ayat 29 sampai 31. Demikian, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dikatakan janganlah ada seorang pun yang memegahkan diri. Karena apakah itu karena hikmatnya? Apakah itu karena pengetahuannya? Apakah itu karena kekuatannya? Apakah itu karena, saudaraku, keahliannya? Apakah itu karena kekayaannya? Apakah itu karena jabatannya? Saudaraku, tidak ada satu apapun yang dapat kita megahkan dari dunia ini karena tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi itu, saudaraku, tidak ada yang dapat kita megahkan, saudaraku, yang dari dunia ini, karena pencapaian-pencapaian apapun yang engkau capai dari dunia ini, tidak ada yang engkau bisa megahkan dari semuanya itu. Ayat yang ke-30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih karunia, oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan. Saudara semuanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengapa?
karena Yesus Kristuslah yang dikatakan telah membenarkan kita. Kita yang bersalah ini, kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena kita beriman kepadanya. Maka selanjutnya bahwa kita ini pun saudara yang dikasih dalam Tuhan telah ditebus oleh Tuhan oleh darahnya di atas kayu salib, saudara. Bukan saja ditebus, tapi kita juga dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh darahnya, kita dikuduskan oleh firman Tuhan ini. Kita pun dikuduskan oleh Tuhan dengan berbagai macam pencobaan-pencobaan. Itu adalah media, sarana Tuhan untuk menguduskan hidup kita, saudaraku, dari berbagai macam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara melihat itu bahwa pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, saudaraku, itu adalah media, sarana Tuhan untuk menguduskan kita. Selain saudaraku firman Tuhan, saudara dengar firman Tuhan. Kadangkala saudaraku menegur saudara, sepertinya menyayat, sepertinya saudaraku mengoperasi hidup kita. Sedang apakah firman itu, saudaraku? Ia sedang menguduskan saya dan saudara. Dia membuka dosa kita, dia membuka kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Untuk apa? Dikuduskan untuk diperbaiki dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus dapat mengerti hal ini dan melakukan introspeksi, saudara, kepada diri kita, supaya saudara-saudara dapat menguduskan diri, saudaraku, dalam proses demi proses, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, apapun yang terjadi kepada diri kita masing-masing. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-31 berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi yang kita megahkan itu cuma Tuhan, saudara-saudara. Iya, karena yang dari dunia ini semuanya sementara, sebentar saja, saudara-saudara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Hanya Tuhan yang kita megahkan, karena Dia adalah yang kekal, Dia adalah yang abadi. Dia adalah, saudaraku, pencipta kita. Dia yang empunya langit, bumi, segala isinya. Dia yang empunya sorga untuk kita semuanya. Hanya Tuhan yang kita megahkan dalam segenap hidup ini. Haleluya. Kita lanjut, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, dikatakan oleh karena kasih karunia kita ini diselamatkan karena kita beriman
kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, tidak ada dasar alasan bagi diri kita, bagi siapapun, oleh karena orang manapun saudara, untuk kita bermegah saudara-saudara. Karena keselamatan yang kita sudah terima ini saudara kekasih, adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Sebab itu tidak ada dasar untuk kita memegahkan diri kita ini, saudaraku, sedikit pun, secuil pun, seperti apapun saudara, tidak dapat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya. Lalu dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, saudara. Buatan Allah memang manusia itu dalam Kejadian pasal yang ke-1 dan 2 bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6 oleh Tuhan dengan tangan Tuhan dari tanah liat. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Alkitab Kejadian pasal 3 mencatat bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan yang besar melalui Yesus Kristus, saudara dan saya diciptakan sebagai ciptaan baru di dalam Yesus yang telah mati menebus, mengampuni, menguduskan dan membenarkan kita ini oleh karena kita beriman kepadanya. Lalu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai sebuah kasih karunia Tuhan kepada kita, maka ternyata Tuhan telah menyediakan segala sesuatu, pekerjaan yang baik bagi saudara. Saudaraku, apapun pekerjaan saudara hari ini, sekarang ini saudara kasih dalam Tuhan, hendaklah saudara melihatnya itu bahwa sejak Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, ternyata Dia telah mempersiapkan segala sesuatu untuk saudara jalani, untuk kita hadapi, untuk kita alami. Dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita adalah pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik itu saudara, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh saudaraku kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh kesungguhan hati, dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Dan dikatakan baiklah kita hidup di dalamnya. Saudara, mari kita menghargai semua apa yang kesempatan yang Tuhan beri kepada saudara bekerja. Entah saudara bekerja sebagai pegawai, sebagai buruh, sebagai karyawan di instansi apa saja, pada posisi apapun itu saudara-saudara, mari saudara hargai itu dan kerjakan dengan baik. Iya. Dan saudara mesti percaya bahwa itu adalah pekerjaan baik dari Tuhan untuk saudara. Dan saudaraku yang dikasihi, Tuhan yang akan memberkati saudara dengan pekerjaan itu dan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Demikian pula dengan saudara yang hari ini, waktu sekarang ini diberi oleh Tuhan. Apakah itu saudara sedang merintis sebuah usaha, atau saudara sudah sedang menjalankan usaha, apakah itu usaha rumahan saudara yang kekasih, apakah itu di warung, di pasar, di toko, di mana-mana saja saudara bekerja, maupun di kapal di laut, saudaraku, di perusahaan, pabrik, industri, pada posisi apapun,
Mari saudara lihat pandang itu sebagai apa? Sebagai pekerjaan yang baik dari Tuhan yang Ia telah sediakan bagi saudara untuk mengerjakannya. Kelolalah dengan baik, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dan percayalah dan berdoalah senantiasa akan penyertaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan Tuhan memberkati saudara dalam semuanya itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita masuk pada ayat yang terakhir malam ini dari surat Yakobus pada pasal yang kedua pada ayat yang ke-22. Surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Baik, mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku, pada bagian penutup ayat kita malam ini bahwa antara iman atau percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, kemudian iman, kepercayaan kepada Tuhan itu adalah bekerja sama atau dilanjutkan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang seperti Tuhan sampaikan, ajarkan untuk kita melakukannya. Kita mengangkat tokoh Alkitab, saudaraku, sebagai bapak orang beriman, yaitu Abraham. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdin, saudaraku, Tuhan memanggil dia keluar dari kaum keluarganya, dari rumah bapaknya, dari sukunya, dari bangsanya, dari kaumnya. Dan Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberkati dia. Tuhan akan membuat menjadi masyhur. Tuhan akan memberkati dan semua bangsa di dunia akan beroleh berkat oleh karena Abraham. Dan Abraham percaya itu. Lalu apa tindakan Abraham? Dia melangkah, dia pergi, saudaraku, dan dia berjalan sesuai dengan arahan dan petunjuk Tuhan kepada Abraham. Kemudian saudara ikhlas dalam Tuhan, ketika Abraham berpikir bahwa karena dia sudah tua, dia tidak punya anak, maka yang akan mewarisi semua kekayaan harta benda milik daripada Abraham adalah hambanya atau pembantunya, atau kalau sekarang ini asisten rumah tangga, saudara. Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham, bukan orang itu atau pembantumu yang akan menjadi ahli warismu atau yang akan menerima warisan itu, tetapi adalah anakmu sendiri, adalah keturunanmu sendiri. Lalu Tuhan mengajak saudaraku Abraham keluar dari kemah. Lalu Tuhan katakan, Abraham, pandang lihat ke atas. Abraham lihat ke langit, saudaraku, dan dia melihat ada begitu banyak bintang-bintang di langit. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu dikatakan, maka Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, membenarkan kepercayaan atau iman Abraham kepada Tuhan,
bahwa ia akan mempunyai banyak keturunan, banyak anak, dan akan mewarisi, saudara pengkas dalam Tuhan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kita lihat bahwa ketika Tuhan berkati Abraham dengan lahirnya seorang anak yang bernama Ishak, anak itu ketika mulai besar, saudara remaja, Tuhan mulai menguji saudaraku Abraham dengan berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu satu-satunya itu yang engkau kasihi kepadaku di tempat yang akan kutunjuk kepadamu, tepatnya di Gunung Moria. Saudaraku Abraham pergi bersama dengan kedua bujangnya atau pembantunya dan anaknya Ishak. Apa yang Tuhan minta kepada Abraham? Betul saudaraku, Abraham melakukannya. Dia pergi ke Gunung Moria dan ketika berada di sana, dia bersama dengan anaknya menyusun mezbah, di mana mezbah itu di atasnya akan dipersembahkan Ishak. Dan kemudian Ishak diikat tangan dan kakinya, diletakkan di atas mezbah itu untuk disembelih oleh Ishak karena atas dasar permintaan Tuhan kepada Abraham. Dan ketika dikatakan bahwa Abraham, saudaraku, telah mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk segera menyembelih saudaraku Ishak, maka berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham, jangan engkau apakan anak itu, karena telah ku ketahui bahwa engkau tidak segan-segan, tapi engkau sungguh-sungguh menyerahkan anakmu untuk dipersembahkan kepadaku. Lalu malaikat Tuhan bilang, Abraham, tengok ke belakang. Abraham tengok, saudaraku, ada anak domba yang tersangkut di antara belukar-belukar yang ada. Maka kita lihat bahwa antara iman dan perbuatan itu bekerja sama, maka iman menjadi sempurna, saudara-saudara. Setiap kali saudara mendengar firman Tuhan dan saudara mempercayai dan mengimani, saudara dibenarkan. Dan setiap kali saudara yang dikasih mendengar firman Tuhan, mengimani, mempercayai, dan juga dilanjutkan dengan saudara melakukan firman Tuhan itu, maka itulah firman iman yang sempurna kepada saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, di hadapan-Mu malam ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah berfirman kepada kami semuanya bahwa kami tidak ada dasar untuk bermegah oleh karena kekuatan, oleh karena apapun dari dunia ini. Tetapi kami hanya dapat bermegah oleh karena beriman kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sajalah kami bermegah untuk Tuhan. Kami tinggikan, muliakan, agungkan, besarkan sebagai Tuhan di atas segala-galanya bagi kami. Kami pun diselamatkan oleh kasih karunia karena iman kami kepadamu, bukan karena perbuatan kami. Sebab itu tidak ada dasar untuk kami bermegah tentang diri kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa Abraham telah menjadi Bapa kami orang beriman, yang telah memberikan contoh teladan bagi kami, yaitu beriman dan melakukan perintah Tuhan firman-Mu,
sehingga iman kami menjadi iman yang sempurna, iman yang hidup, iman yang berwibawa, iman yang empunya kuasa di dalamnya. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus-Mu lah yang menghidupkan seluruh firman-Mu ini dalam hati seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan tiba saatnya umat-Mu akan memberi persembahan mereka. Berkatilah umat-Mu dan persembahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita nyanyi pujian tabur kesudahan kasih setia Tuhan sambil persembahan dijalankan. Tabur kesudahan kasih setia Tuhan, tabur kesudahan kasih setia Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah malam ini. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan dengan penyembahan pujian, berkati dengan firman-Mu, berkati dengan persembahan mereka. Tuhan Allah sumber segala berkatlah, yang memberkati segala pekerjaan, segala karir, segala usaha, baik yang bekerja di perusahaan, pabrik, industri, proyek, di kapal, di laut, yang bekerja di rumah, di pasar, di warung, di toko, dalam bentuk apapun. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga seluruh anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi, diberkati dengan pengetahuan dan hikmat yang asalnya daripada Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat semua pergumulan umat-Mu Tuhan. Bagi semua Tuhan, apa yang mereka alami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam hal apapun dan di dalam bentuk apapun, semuanya kami bawa di hadapan-Mu malam ini. Kiranya Bapa mengulurkan tangan-Mu dan jamalah di dalam nama Tuhan Yesus, yang menolong umat-Mu, yang membela mereka, yang memberi kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib kepada umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa bagi mereka yang dalam pemulihan kesembuhan dan juga yang sakit. Mari Tuhan lawat di antara jemaat-jemaat-Mu Bapa, termasuk Ricardo Ropinus menurun Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkanlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Sehatkan dan pulihkanlah seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Mula kami berdoa bagi saudara-saudara kami dalam Tuhan di rumah sakit, di rumah, maupun saudara-saudara kami sebangsa yang diakibatkan karena sakit COVID-19, karena sakit jantung, paru-paru, dan sakit apapun. Mari Tuhan lawat malam ini, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkanlah perekonomian dalam bangsa kami. Bapa, pulihkanlah lapangan pekerjaan badan usaha dalam negara kami. Tuhan, pulihkan politik dalam bangsa kami. Tuhan, pulihkan agar rumah-rumah ibadah, gereja dapat dibuka dan umat-Mu bergereja Tuhan di gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Bagi-Mu pujian, hormat, dan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Angkat dan bukalah kedua belah tangan saudara dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.